kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat ya nak, dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita belajar tema 3, subtema keempat, yaitu keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Jadi di sekitar kita itu juga mengalami perubahan-perubahan wujud benda. Contohnya atau salah satunya mungkin bisa terjadi pada peristiwa alam, yaitu hujan. Bagaimana sih hujan itu terjadi? Ya, hujan merupakan salah satu peristiwa alam. Peristiwa hujan merupakan anugerah Tuhan kepada makhluk hidup di bumi. Hujan menjadi sumber air bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan air. Hujan terjadi karena peristiwa perubahan wujud benda. Apa saja perubahannya? Nah, ini kita belajar tentang daur air. Kalian bisa sambil melihat dan membaca buku halaman 94. Ya, kalian bisa buka halaman 94. Nah, yang pertama di sini ada gambar ya. Bu Guru akan menjelaskan gambar terjadinya daur air. Nah, yang pertama, air yang ada di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Jadi di air laut, air tanah, air sungai maupun air yang berada di dalam tumbuhan itu menguap ya. Nah, air yang di tanah, sungai dan danau itu disebut penguapan itu disebut evaporasi. Evaporasi itu terjadi karena penguapannya air tanah, air danau dan air sungai itu menguap, itu disebut evaporasi. Tetapi kalau penguapan dari air tumbuhan ini disebut transpirasi. Jadi dia sama-sama menguap ke langit ya. Lalu uap air itu menuju atmosfer bumi. Nah, setelah itu nah di sini terjadilah kondensasi atau pengembunan. Perubahan wujud tadi mengembun. Setelah dia menguap, dia mengalami pengembunan atau kondensasi. Nah, di sini kondensasi. Nah, setelah dia menguap ke awan, karena awan itu sudah cukup banyak menguap airnya, sudah banyak air yang ada di dalam sini, di dalam awan yang ada di sini, dia akhirnya jatuh. Jatuh disebut presipitasi. Nah, air yang jatuh ini disebut air hujan atau presipitasi. Terjadi presipitasi. Jadi kalau di sini kondensasi, kalau di sini presipitasi. Nah, air hujannya turun. Sudah turun banyak. Nah, akhirnya dia menyerap ke tanah. Nah, di sini disebut infiltrasi. Jadi menyerap lagi ke dalam tanah disebut infiltrasi. Jadi setelah dia mengalami presipitasi, dia menyerap lagi ke dalam tanah ini disebut infiltrasi dan akan terus melakukannya seperti itu terus. Daurnya seperti itu terus. Jadi menguap, tadi air danau, air laut, air sungai itu apa tadi namanya nak? Evaporasi kalau yang tumbuhan transpirasi. Lalu menjadi pengembunan atau kondensasi di awan. Setelah dari awan, karena awan itu sudah nampung banyak air dan sudah tidak menampung lagi, akhirnya turunlah hujan, disebut presipitasi. Dari presipitasi, air hujan itu menyerap lagi ke dalam tanah, disebut infiltrasi. Nah, nanti kalian bisa sambil membaca halaman 94, di situ sudah jelas, tetapi Bu Guru menjelaskan proses daur airnya agar kalian paham. Next. Ya, nah ini tadi evaporasi apa Bu? Nah, evaporasi air yang ada di permukaan bumi, laut, sungai dan danau mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Lalu transpirasi, air yang terkandung dalam tumbuhan juga mengalami penguapan. Tadi sudah ada ya. Jadi selain air danau, sungai dan laut itu menguap, air dalam tumbuhan juga menguap. Nah, kalau dalam tumbuhan disebut transpirasi. Lalu setelah dia sudah menguap di atas awan, dinamakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik tersebut dinamakan kondensasi. Nah, setelah awan sudah nggak mampu lagi menahan uap airnya itu, nah maka titik-titik air akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan yang disebut presipitasi. Nah, setelah itu air yang turun tadi, hujan yang turun tadi menyerap lagi ke dalam tanah disebut infiltrasi. Nah, sekarang proses pembuatan gula. Kalian bisa sambil melihat buku paketnya lagi di halaman 99.
Nah, di situ ada proses pembuatan gula. Nah, gula itu berasal dari mana? Gula itu berasal dari tanaman tebu. Tanaman tebu itu mengalami proses secara bertahap hingga dihasilkan gula. Tahapan itu mulai dari penggilingan atau pengolahan awal nih. Pengolahan itu pertama kita memilih dulu tebu yang memenuhi syarat untuk dijadikan atau diolah menjadi gula. Yang pertama, tebu itu harus matang, harus bersih, dan harus segar. Lalu penggilingan. Nah, lalu tahap penggilingan yang kedua. Nah, di tahap penggilingan ini untuk memeras air tebunya itu yang disebut dengan nira. Air tebu itu disebut dengan nira. Proses penggilingan dapat dilakukan 10 kali untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi setelah memilih tebunya, kita giling untuk kita ambil air tebunya itu. Nah, setelah itu tahap pemurnian. Tahap pemurnian ini untuk menyaring kotoran yang terdapat di dalam nira, di dalam air tebu tadi. Jadi setelah digiling itu disaring dulu. Nah, dengan cara apa disaring ya? Dengan cara pemanasan, pengendapan atau penyaringan. Nah, lalu tahap penguapan. Nah, tahap penguapan ini bertujuan untuk yang tadinya menjadi cair sekarang lebih kental. Jadi dengan penguapan itu bisa yang tadinya cair menjadi lebih kental. Dilakukan pada suhu 65 sampai 110 derajat Celcius. Nira yang sudah kental akan mudah untuk proses kristalisasi. Nah, apa itu proses kristalisasi? Dengan cara memasukkan nira yang sudah kental tadi ke dalam sebuah wadah. Kemudian nira kental itu dipanaskan hingga air menguap hingga menghasilkan kristal. Jadi setelah dipanaskan lagi, nira itu akan lebih kental lagi dan akan mengkristal. Nah, itu juga sebagai perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dari yang cair menjadi mengkristal ya, Nak. Tadi kan pertama cair dulu, mengental, akhirnya mengkristal. Nah, kristal itulah disebut perubahan wujud benda. Nah, tahap putaran dilakukan untuk memisahkan kristal dari larutan yang masih menempel. Tahap akhir adalah pengeringan dan pendinginan. Kristal gula yang telah dikeringkan, yang kering, kemudian ditampung dalam wadah besar. Selanjutnya kristal gula tersebut ditimbang dan dikemas. Jadi di tahap akhir ini pengeringan dan pendinginan. Jadi setelah sudah berbentuk kristal, dia ada tahap pengeringan dan pendinginan, akhirnya menjadi gula yang kita konsumsi untuk menambah manis pada sebuah makanan. Nah, ini tadi ya, pertamanya memilih dulu. Setelah memilih proses penggilingan, terus pemurnian nira, penguapan, lalu menjadi kristalisasi, dipanaskan dulu dengan cara dididihkan, menjadilah kristalisasi. Nah, lalu pemisahan. Nah, jadi setelah sudah dikristalisasi, udah bentuk kristalisasi, dikeringkan dan dikemaskan menjadi gula yang sudah kita konsumsi saat ini untuk menambah manis pada makanan. Nah, sekarang proses pembuatan coklat. Nah, kalian bisa lihat lagi proses pembuatan coklat di halaman 103. Proses pembuatan coklat. Coklat merupakan salah satu makanan yang banyak digemari. Pasti kalian juga suka kan sama coklat? Ya, coklat itu rasanya manis. Ya, coklat memiliki rasa yang lezat dan aroma yang menggugah selera. Coklat yang biasa kita makan berbentuk padat dan suhu ruangan begitu masuk ke dalam mulut akan segera meleleh. Mengapa bisa demikian? Bagaimana coklat itu bisa dibuat? Nah, coklat dibuat dari biji kakao. Biji kakao harus melewati berbagai proses menjadi coklat olahan yang sering kita makan. Tahapan pertama, pembuatan pasta coklat. Mula-mula biji kakao disangrai. Jadi kalian potong dulu nih, cara pengainnya dipotong, disangrai. Lalu setelah itu proses penyaringan merupakan proses pemanasan. Jadi dari yang disangrai langsung proses pemanasan dengan suhu maksimalnya 150 derajat Celcius selama 10-35 menit. Lalu setelah penyangraian ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air di dalam biji. Jadi penyangraian ini untuk menghilangkan kadar air di dalam biji. Setelah penyangraian, proses penggilingan. Setelah penyangraian itu penggilingan atau pelumatan untuk memperoleh pasta coklat. Pasta coklat ini kemudian dicampur dengan sukrosa, lemak coklat, susu, dan bahan lain sesuai rasa yang diinginkan.
bahan-bahan tersebut dicampur dan diaduk dalam mesin pencampur. Nah, ini proses pencetakan adonan coklat. Nah, setelah tercampur rata, adonan coklat yang dimasukkan ke tahap pelembutan. Adonan coklat yang berbentuk cair kemudian dapat dicetak menjadi bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, dilakukan pendinginan lambat untuk memadatkan coklat. Coklat dikeluarkan dari cetakan setelah suhu mencapai 10 derajat Celcius. Coklat tersebut kemudian dikemas dan siap didistribusikan. Jadi proses pengemasan coklatnya, nah ini bisa ada contohnya nak ya. Setelah coklat-coklat itu yang bentuk cair itu dicetak lalu menjadi keras kan. Nah itu bisa dicetak dikemas yang seperti kita makan saat ini. Next. Nah sekarang proses terjadinya kabut kalian bisa lihat di halaman 109. Kalian sambil lihat buku paketnya ya nak. Proses terjadinya kabut. Nah, kamu pasti pernah melihat kabut karena kabut itu biasanya pada pagi hari atau mungkin di puncak tuh kita biasa melihat walaupun pagi ataupun sore hari. Nah, biasanya kita terlihat kabut terlihat pada pagi atau sore hari. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di dekat permukaan tanah. Dari mana kabut itu berasal? Nah, sekarang kita perhatikan. Udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk uap air atau gas. Nah, udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun membentuk titik-titik air. Titik air ini sangat ringan, oleh karena itu ia bisa melayang-layang di udara. Titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Jadi kabut itu seperti awan, padahal bukan ya nak. Kumpulan titik air inilah yang disebut dengan kabut. Jadi titik-titik air yang tadi itu seperti awan, tetapi itu bukan awan, tetapi kabut. Nah, titik air ini kemudian ada yang naik ke atas menjadi awan, sementara ada yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun, kaca rumah, dan benda-benda lainnya. Ini yang kemudian kita kenal sebagai embun. Nah, jadi dari kabut ini akan terjadinya embun atau titik-titik air yang ada terjadi pada daun-daun ketika pagi hari. Nah, saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Nah, itu proses terjadinya kabut. Next. Nah, sekarang proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam. Nah, pertama di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Jadi di pinggiran pantai itu petani itu menyiapkan petak-petak tambak. Nah, tambak ini akan diisi oleh air laut dan air laut ini akan menguap dan mengkristal dan akan membentuk suatu kristal. Setelah penguapan itu dari mana? Dari bantuan cahaya matahari. Jadi menguap untuk menjadi kristal-kristal garam. Nah, setelah itu sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam akan segera dipanen. Jadi garamnya sudah kering, nah baru bisa dipanen. Lalu garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Jadi kalau pembuatan garam ini dengan perubahan wujud, apa perubahan wujudnya? Menguap dengan bantuan cahaya matahari. Jadi ketika sudah di dalam petak-petak ini, air garam itu akan menguap membentuklah kristal-kristal garam. Setelah kristal garam ini sekitar 210 hari baru bisa dipanen. Setelah dipanen baru ditambahkan iodium dan dikirim ke daerah lain untuk dikemas. Ya, mungkin itu saja hari ini dari Ibu. Kalian bisa membaca lagi supaya kalian lebih paham. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.